Dari masa-masa sulit muncullah jiwa-jiwa terkuat. Kebahagiaan dapat ditemukan di saat-saat tergelap ketika kita menerangi apa yang ingin kita dapat. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Isna Cahya Azizia dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, serta hidayahnya sehingga kita masih menghirup udara pagi hari ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang yaitu agama Islam. Teman-temanku sekalian, menjadi mahasiswa bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan, banyak lika-liku, banyak yang harus dikorbankan, dan ada banyak hal lagi yang menguji mental kita, menguji jiwa kita. Teman-temanku sekalian, terkait isu kesehatan mental sudah banyak diperbincangkan di kalangan kaum. Namun masih banyak orang yang mengesampingkan pentingnya kesehatan mental. Menurut penelitian internasional terkait isu kesehatan mental, kini menjadi permasalahan global yang belum dapat teratasi sepenuhnya. Sebagai mahasiswa, sebagai Gen Z, kita pasti pernah merasa overthinking, mudah merasa lelah, memandang diri ini tidak berharga, sedih yang berlarut-larut, dan bermacam-macam perasaan negatif lainnya. Pasti pernah ya, entah itu sekali, dua kali, atau bahkan berkali-kali. Nah, berkaitan dengan mahasiswa sendiri bukanlah hal yang aneh bagi kita, dengan penugasan baik dari kampus maupun asrama, baik organisasi, yang membuat kita terkadang merasa stres, terus lelah. Kemudian kita merasa transisi hidup ini yang sulit untuk dilalui. Pikiran-pikiran negatif yang mengakibatkan stres tersebut tidak luput dari keterkaitan kita dalam menjaga kesehatan mental. Kenapa sih kok bisa kesehatan mental itu menjadi aspek yang sangat penting yang harus kita jaga dan pelihara? Bukannya dengan menjaga dan mengamalkan pola hidup sehat itu sudah cukup? Ternyata tidak. Mari kita lihat esensi dari kesehatan mental itu sendiri bagaimana. Kesehatan mental itu ialah kondisi diri, baik kondisi diri yang sehat, baik secara emosional, psikologis maupun sosial. Begitupun dengan mahasiswa, apabila ia sudah merasa lelah, stres dengan dunia perkuliahannya, maka sebaiknya ia segera mencari solusi dari setiap masalah yang membebaninya. Karena mereka bisa saja meninggalkan mimpi-mimpinya di tengah jalan, mematahkan harapan orang tua dan harapan orang-orang yang telah menyayanginya begitu saja. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang itu memiliki kesehatan mental yang baik, maka ia akan bisa berpikir dengan jernih dan menemukan jalan keluar, menemukan solusi dari setiap masalah-masalahnya. Seberat apapun itu, mereka akan mampu untuk menghadapinya. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik, sehingga kita perlu menjaga kesehatan mental kita dan tidak merasa cukup dengan hanya menjaga pola makan kita. Di samping tubuh kita membutuhkan makan, minum, istirahat, dan olahraga, jiwa kita kan membutuhkan ketenangan dan kenyamanan. Seseorang yang memiliki kesehatan mental yang baik, ia akan mudah menjaga kesehatan fisiknya. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang kesehatan fisiknya memburuk, maka kesehatan fisiknya pun akan terganggu. Oleh karena itu, untuk menempuh pendidikan
dengan lancar dan fokus, seluruh mahasiswa diharapkan untuk dalam keadaan sehat baik mental, fisik maupun emosionalnya. Karena ketika kita bisa mengelola mental kita, kita akan bisa mengelola emosi kita, mengelola rasa yang ada dalam diri kita. Kemudian kita akan dengan mudah menyelesaikan suatu permasalahan, menghadapi berbagai permasalahan, entah itu dari yang kecil ke yang besar, kita akan baik untuk menyelesaikannya. Maka dari itu, kesehatan mental pada mahasiswa menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk dijaga agar bisa mengenyam pendidikan dengan akal yang sehat demi masa depan yang lebih baik. Untuk menjaga kesehatan mental, kita juga bisa melakukan pendekatan spiritual, yaitu dengan mengenali, mengetahui apa yang tidak bisa kita kendalikan dan mana yang bisa kita kendalikan. Selain itu, kita harus paham akan eksistensi manusia itu dilahirkan seperti apa. Kemudian kita juga bisa mempertanyakan who am I, siapa saya. Kita harus mengenali diri kita sendiri itu seperti apa. Karena dengan mengetahui hal-hal tersebut, kita akan merasa memiliki sandaran. Contohnya, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa tidak tenang, sebaiknya kita melakukan hal-hal yang kita sukai, melakukan hal-hal yang membuat kita hidup dan menyenangkan bagi kita. Selain itu, kita juga bisa melakukan olahraga, karena berolahraga sudah terbukti dapat menurunkan hormon kortisol, yaitu hormon pemicu stres pada tubuh. Selain itu, kita juga bisa berkonsultasi dengan orang-orang di sekitar kita, atau bahkan kalau semakin memburuk, kita bisa berkonsultasi kepada yang sudah profesional seperti itu. Selain itu, terkadang kita berkomunikasi atau berkonsultasi dengan orang lain itu, kita tidak meminta untuk mereka mencarikan solusi, namun terkadang kita hanya meminta didengar, diberi validasi, atau bahkan hanya ingin dibela seperti itu. Karena kunci sebuah hubungan adalah komunikasi. Oleh karena itu, kita harus mencari hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh diri kita selama ini, hal-hal yang dibutuhkan yang belum pernah kita berikan kepada diri kita sendiri, mulai dari kita menjauhi hal-hal yang membuat diri kita merasa stres, merasa tidak tenang dan tidak nyaman. Selain itu, mencari hal-hal yang membuat diri kita senang, bahagia. Kemudian bisa juga mencari seseorang yang kita rasa sandaran yang tepat, yang aman di saat-saat tersulit. Namun sebaik-baik sandaran adalah ketika seorang hamba bersandar kepada penciptanya. Itu mengapa penting bagi kita untuk menjadi mahasiswa yang tangguh dan kuat, serta sehat baik secara emosional, psikologis maupun sosial. Wajar jika kita merasa sedih, capek, overthinking, insecure, namun jangan sampai berlarut-larut, karena banyak mimpi-mimpi yang harus kita kejar, banyak harapan, terutama harapan orang tua yang harus kita wujudkan. Kemudian masa depan yang sudah menanti di ujung sana untuk kita gapai. Ini waktunya kita saling memperhatikan, saling merangkul, meningkatkan rasa empati, saling peduli terhadap sesama. Ingatlah kawan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, sesulit apapun kondisinya, sepelik apapun situasi yang sedang kamu hadapi. Percayalah, kamu kuat dan kamu hebat. Kamu bisa melalui semua ini dan kamu bisa bertahan. Percayalah kawan, kamu tidak sendiri, kamu hebat, kamu kuat, dan kamu pasti bisa melalui ini semua. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan mohon wal falah mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.